Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya berharap kalian baik-baik semua, sehat, dan jauh dari virus corona. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang identitas trigonometri. Dan sebelumnya kita belajar tentang perbandingan trigonometri di berbagai kuadran ya. Masih ingat kan? Jadi ada bagaimana nilai dari sin 20 atau cos 180 dan sebagainya. Saya yakin kalian masih ingat. Nanti kita akan cek lagi pemahaman kalian tentang itu. Namun pada hari ini kita akan berbicara tentang identitas trigonometri. Untuk membahas identitas trigonometri, terlebih dahulu kita lihat definisi dari identitas trigonometri. Identitas trigonometri merupakan suatu relasi atau kalimat terbuka yang dapat memuat fungsi-fungsi trigonometri dan bernilai benar untuk setiap penggantian variabel dengan konstan anggota domain fungsinya. Kebenaran suatu relasi atau kalimat terbuka itu merupakan identitas yang perlu dibuktikan kebenarannya. Contoh, tunjukkan identitas trigonometri berikut. Sin A ditambah B dikalikan sin A dikurang B sama dengan sin kuadrat A dikurang sin kuadrat B. Ini adalah contoh untuk menunjukkan kebenaran dari suatu pernyataan. Nah, untuk menunjukkan atau membuktikan bahwa pernyataan ini benar, kita memerlukan dasarnya. Dasar-dasar yang kita pakai di identitas trigonometri ada beberapa yang sudah kita bahas, misalkan berkaitan dengan definisi kosekan. Kosekan adalah kebalikan dari sinus. Sekan kebalikan dari kosinus. Kotangen kebalikan dari tangen. Itu akan kita pakai. Dan ada lagi kalau tangen itu adalah selain rumusnya adalah Y per X atau depan per samping, kita juga mendefinisikan tangen itu sebagai hasil pembagian dari sin per cos. Dan kotangen berarti kebalikan dari tangen, yaitu cos per sin. Dan selain yang sudah kita bahas itu, kita juga mempunyai beberapa yang bisa kita pakai, yaitu sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa. Sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Dan yang kedua, ini sebenarnya juga turunan dari rumus yang pertama, tapi kita tidak akan membuktikan itu, suatu saat kita membuktikan. Yaitu yang kedua, tangen kuadrat A ditambah 1 sama dengan sekan kuadrat A. Dan kotangen kuadrat A ditambah 1 sama dengan kosekan kuadrat A. Ditambah lagi kita punya rumus penjumlahan sudut, nilai sinus dari penjumlahan sudut yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu sin kuadrat A sin A ditambah B sama dengan sin A cos B ditambah sin B cos A. Sin A dikurang B sama dengan sin A cos B dikurang sin B cos A. Dan seterusnya sampai penjumlahan tangen dan pengurangan tangen. Nah, karena kita sudah punya beberapa rumus yang ada di sini, yang sudah kita pelajari sebenarnya sebelumnya, yang baru hanyalah 3 ini. 1, 2, 3 ini. Maka ini saya harapkan kalian juga sudah paham supaya nanti kita mudah menggunakannya. Baik, sekarang kita akan membahas dari contoh itu dengan cara membuktikan kebenaran dari identitas trigonometrinya. Sin A ditambah B kali sin A dikurang B sama dengan kita uraikan menjadi sin A cos B ditambah sin B cos A dikali dengan
sin A cos B dikurangi sin B cos A. Kemudian hasil perkaliannya adalah seperti kita menggunakan A plus B kali A sin B, karena hasilnya A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, hasil dari perkalian ini adalah sin kuadrat A cos kuadrat B dikurangi sin kuadrat B dikali cos kuadrat. Untuk cos kuadrat A itu juga bisa kita ganti dengan 1 dikurangi sin kuadrat. Sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Nah, dari persamaan ini kita kalikan dengan yang di dalam kurung menjadi sin kuadrat A dikurangi sin kuadrat A kali sin kuadrat B adalah sin kuadrat A kali sin kuadrat B dikurangi lagi dengan sin kuadrat B kali 1 adalah sin kuadrat B ditambah karena min kali min sin kuadrat B dikali min sin kuadrat A sama dengan sin kuadrat A dikali sin kuadrat B. Dan karena kita perhatikan, coba kita ada yang sama, yaitu sin kuadrat A, sin kuadrat B. Ini juga sin kuadrat A dan sin kuadrat B. Karena ini minus dan ini plus, maka hasilnya adalah 0. Maka yang tersisa adalah sin kuadrat A dikurangi sin kuadrat B. Nah, kita sudah lihat hasilnya. Ternyata terbukti bahwa sin A ditambah B kali sin A dikurang B, hasilnya adalah sin kuadrat A dikurangi sin kuadrat B. Perhatikan contoh yang kedua, yaitu buktikan bahwa sekant kuadrat A dikali 1 dikurangi cos kuadrat alfa, sekant kuadrat alfa dikali 1 dikurangi cos kuadrat alfa sama dengan tangen kuadrat alfa. Sekant kuadrat alfa dikali 1 min 1 dikurangi cos kuadrat alfa, kita bisa mengubah yang ada di dalam sekant kuadrat alfa kita kalikan dengan 1 min cos kuadrat alfa menjadi sin kuadrat alfa. Dan ingat, sekant itu artinya apa? Sekant itu artinya seperkos. Berarti seperkos alfa ini dikuadratkan sama dikali sin kuadrat alfa, atau sama dengan 1 per cos kuadrat alfa kali sin kuadrat alfa, atau sama lagi, ingat pecahan perkalian bilangan pecah adalah atas kali atas, bawah kali bawah. Jadinya adalah sin kuadrat alfa kuadrat plus cos kuadrat alfa, atau jadinya kita punya sin kuadrat alfa ini bisa kita tulisin alfa plus cos alfa dikuadratkan, atau sin per cos dikuadratkan. Ingat, sin per cos apa itu? Rumus apa? Rumus tangen alfa. Tangen alfa kuadrat atau tangen kuadrat alfa. Nah, itu adalah contoh yang kedua. Mungkin contoh yang kedua cukup memberi gambaran kepada kalian semua tentang apa yang dimaksud dengan identitas trigonometri dan bagaimana membuktikan sebuah identitas trigonometri. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Dan itu tadi pembahasan tentang identitas trigonometri. Kita akan bertemu di video berikutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.